Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara-saudaraku, dengan segala kerendahan hati izinkan saya, Muhammad bin Atin, atau lebih akrab lagi panggilan saya Mang Aang, izinkan saya untuk membacakan Zubad bait ke-192. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Jadid tayammuman, salah di sini. Wariddatun tubtilu latawaddi. Jadid tayammuman likulli fardi. Yamsahu zu jabiratin bil ma'i ma' tayammumin walam yu'idhu in wadu'. Wariddatun, dan adapun murtad, keluar dari Islam baik itu secara qauli, lisan, ucapan, ataupun fi'li, perilaku dan perbuatan, ataupun i'tiqadi, secara keyakinan, seperti pindah agama, keyakinannya berubah, yaitu tubtilu, membatalkan apa riddah kepada tayamum. La tawadi ay la tubtilu ar-riddah, at-tawadi tidak membatalkan murtad itu kepada wudu. Jadi ketika seseorang punya tayamum kemudian dia murtad, maka seketika itu juga batal tayamumnya tersebut, tetapi wudu tidak batal. Akan tetapi wudunya ini tidak memiliki fungsi, tidak bisa digunakan untuk beribadah, karena salah satu ibadah syaratnya adalah beragama Islam. Jadid, perbaharuilah oleh engkau, wahai mutayammim, orang yang bertayamum, tayamuman kepada tayamum, likulli fardin, untuk setiap ibadah fardu. Jadi di sini misalnya ada tawaf, hukumnya fardu, ada khutbah Jum'ah, hukumnya fardu. Tidak bisa digabung, Ada tawaf yang hukumnya fardu, kemudian sholat fardu juga, itu tidak bisa digabung. Jadi gunakan dua tayamum baina sholatil Jum'ah wa khutbataiha. Mau sholat Jumat dan khotib yang bertugas harus punya dua tayamum. Untuk khutbah yang ibadah fardu, untuk sholat Jumat juga ibadah fardu. Yamsahu, kemudian mengusap siapa, dzu jabiratin, yang memiliki perban atau hansaplas atau gips untuk menahan luka, bil ma'i, dengan air, kepada anggota yang luka itu, ma tayamumin, beserta tayamum, walam yu'idhu, dan tidak mengulang siapa, dzu jabiroh, hu, di sini hu ini rujuknya kepada sholat, atau fardu, hu ini rujuknya kepada fardu, likulli fardin, In wado'a, jika meletakkan siapa dzu jabiroh kepada jabirohnya, ala toharotin, atas keadaan bersuci, artinya bersih. Walakin, dan tetapi, man ay walakin yu'idu, tetapi mengulang siapa man
mutayamim ya, atau dzujabiroh ini ya. Siapa man dzujabiroh maksudnya ala udwi tayammumin lusuqan ja'ala. Siapa man orang ay dzujabiroh ja'ala yang menjadikan siapa man ala udwi tayammumin atas anggota tubuh untuk bertayamum lusukan kepada lusuk. Lusuk ini ya tadi perban, hansaplas, plester, gips, bambu ya yang diikat untuk menjaga luka. Iya. Kita berbicara tentang jabiroh ya. Ini kita punya cerita agak panjang, jadi mohon disimak baik-baik karena ini adalah salah satu cerita yang cukup panjang dan berliku. Baiklah sahabatku, Mang Mumu, Mang Umar, Mang Aib, Bang Lempong, Mang Subek, banyak lagi sahabat-sahabat saya, Ustadz Farhan. Mari kita kembali membahas, obrolan kita adalah jabiroh atau perban. Kita ambil contoh satu saja ya. Mazhab kita adalah mazhab Syafi'i ya sahabatku. Yang kebetulan kepada perban ini terhitungnya mazhab yang paling hati-hati, dalam kurung berat ya. Kenapa? Karena beliau berpendapat itu adalah nadirun atau kejadian langka. Makanya harus dijaga kehati-hatiannya dan dijaga pula kondisi badannya agar tidak terluka. Itu nilai positif menurut mazhab Syafi'i. Kita lanjutkan sebuah cerita namanya Khalid dan Zaid. Zaid bertanya, Khalid lagi ngapain? Kok duduk melamun aja? Gak punya duit ya? Tahu aja Ed, pinjemin dong. Ada nih, kita kan temenan ya. Kalau kamu kesulitan ya saya bantu. Tapi Khalid bilang bukan itu sebenarnya Ed. Ente lihat tanganku Ed. Ini anggap aja tangan ya, karena saya bukan ahli menggambar ya. Ini telapak tangan saya Ed, ini siku ya. Kemarin ada musibah ya, insiden. Ini ada robek sehingga harus saya pasang perban ya. Pakai propolis biar cepat kering ya Ed. Kemudian di sini aku pasang perban. Pertanyaannya Ed, kalau wudhu gimana ini? Iya. Begini Lid. Pertama, kamu ambil air buat wudhu. Diawali dengan cuci tangan, berkumur, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, kemudian membasuh wajah dengan niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar.
pas nyampe ke bagian tangan di sini berikutnya ya dalam tertib wudhu, ini jangan dibasuh dengan cara wudhu. Kamu ambil air, basahin tangan ya, nggak perlu sampai basah banget. Ini perban semua diusap pakai air, nggak perlu basah banget. Yang penting ditotol aja. Terus gimana kata Khalid. Tayamum. Kok bisa? Iya, berarti ini air yang sudah digunakan di anggota wudhu kering semua. Ambil anduk. Tayamum. Ambil debu di tembok, ambil debu di kaca, di pintu boleh. Tayamum. Seperti biasa, namanya itu tayamuma listibahatis sholat. Kemudian setelah tangan lanjutkan wudhu lagi. Ya, dari sini ke sini lagi wudhu ya. Wudhu, lanjutkan ke usap kepala, telinga, tengkuk. Ya, disunahkan juga tengkuk ya. Mungkin antum pernah lihat videonya cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh beliau Habib Umar bin Hafiz. Itu beliau mengusap tengkuk 1 kali saja ya, termasuk sunnah. Kemudian lanjut dengan kaki. Selesai. Khalid, silahkan sholat. Tapi kalau mau sampai asar, wudhu lagi, tayamum lagi ya. Kalau belum kentut sampai asar, ini ada zuhur ya, cuman tayamumnya aja, karena tayamum untuk 1 kali fardu. Pertanyaannya, bagaimana jika luka ini ada 2, ada 3, ada 4? 1 di tangan, 2 di jidat, 3 di kaki, 4 ya di tumit. Apakah tayamumnya berapa kali? 4 kali ini ya. Gunakan tayamum 4 kali. Ini mazhab Syafi'i. Paling hati-hati, maksudnya paling berat. Karena mazhab Syafi'i berpendapat ini nadir. 4 kali. Ada luka yang melewati anggota wudhu, kasih tayamum 2 kali, 3 kali, 4 kali, sesuai dengan jumlah jabiro. Kemudian kita ulangi di sini. Jabiro kalau ada di anggota tayamum ya, maka wajib mengulang sholat, wajib i'adah sholat ya, wajib. Jadi Khalid, sholat yang tadi kamu itu ada di anggota tayamum, baik kamu meletakkannya dalam keadaan suci ataupun tidak, waktu memasang perban itu wajib. Karena apa? Karena wudhu kamu tidak sempurna, dan tayamum juga sebagai penggantinya juga dihukumi lemah, karena hanya bisa digunakan untuk 1 fardu. Wajib. Jadi wadu'ahu ala tuhrin amla. Ini kita anggap pertama. Tulis yang kedua. Wudu fi goiri, jabiroh ini ada fi goiri
a'dha'it tayammum. Bicara tentang perban, masalah rekat-merekatkannya, jika ditambah ya, jika ditambah ini kaki, ini luka, diperban ke samping, ke bawah, ke atas, melingkar perban ini, itu namanya ziyadah. Jadi bukan hanya sekedar daerah sakitnya saja yang diperban, dia wajib mengulang sholat juga. Wajib ya ada. Diletakkan dalam keadaan suci ataupun tidak. Yang ketiga, la yazidu, tidak bertambah ya, ala qadril istimsak, pas-pasan. Jadi kalau lukanya ini agak kecil ya, ini kaki lukanya, jadi perbannya ini pas di daerah luka. Mengambil daerah yang sehatnya itu, yang tidak luka itu, untuk sekedar merekatkan saja. Jadi la yazid, atau pas banget ya. Tetapi diletakkannya dalam keadaan tidak memiliki suci ya, atau memiliki hadas, wajib mengulang sholat juga. Bicara tentang hadas dalam momen ini, Imam As-Suyuti, Al-Jalaluddin As-Suyuti, tentang masalah suci, beliau berpendapat suci dari najis. Ribet banget, Bo. Masa masang harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar? Makanya Imam Suyuti ini lebih berpendapat, saya mentarjih ini, bukan suci dari hadas dan najis, dari hadas besar atau hadas kecil. Ketika memasang perban ini, suci dari najis. Yang penting di badan kita tidak ada najis. Jadi itu lebih ringan ya. Itu Imam As-Suyuti berpendapat seperti itu. Jadi di sini ada tadi kalimat diletakkan dalam keadaan suci ataupun tidak, dalam keadaan suci ataupun tidak, dan di sini diletakkan bagian nomor ketiga di sini ya. Diletakkan dalam keadaan tidak memiliki suci, artinya di badan kita ada najis. Menurut Imam Suyuti, saya lebih setuju kepada pendapat beliau karena lebih meringankan. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah ketika perban ya. Kita ulangi halaman berikutnya adalah 4. Ketika jabiroh ini ya, lam ta'khudh minas sahih syai'an. Jadi jabiroh ini sama sekali tidak menggunakan area yang sehat. Pas banget, lukanya kecil ya, hanya saja tetap diperban. Iya. Ini gunakan tayamum seperti tadi, wudhu dan tayamum. Ini diletakkan dalam keadaan suci ataupun tidak, itu la i'adata, tidak wajib mengulang sholat. Jadi sholat yang ini 3 ya, ada i'adah semua di sini ya. Ini wajib mengulang sholat, ini wajib mengulang sholat, ini wajib mengulang sholat. Silahkan direview videonya. Ini tidak wajib mengulang sholat. Selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima adalah perbandingan dari nomor 3 tadi ya. Kalau nomor 3 itu diletakkan dalam keadaan tidak
bersuci, tapi dikoreksi oleh Imam As-Suyuti dari najis, artinya di badannya itu ada najis ya. Saya lebih setuju pendapat Imam As-Suyuti. Ini nomor 5. Diletakkan dalam keadaan suci. La i'adata. Tidak ada mengulang sholat. Di sahabat-sahabatku, kita ulangi. Bicara tentang jabiroh, itu ada 5. Kita simpulkan 1 wajib mengulang sholat, 2 wajib mengulang sholat, 3 wajib mengulang sholat. Dan di sini ada 4 tidak wajib mengulang sholat, 5 tidak wajib mengulang sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena ini adalah mazhab Syafi'i ya. Mungkin mazhab lain beda pendapat dan lebih ringan ya. Karena yang paling berat dalam kasus jabiroh itu adalah Imam Syafi'i. Wa junuban khayyirhu ayyuqaddima al-ghusla au yuqaddima tayammuma. Wa junuban, dan kepada orang yang junub punya hadas besar, khayyirhu, mintalah engkau memilih kepada junub, ayyuqaddima kepada mendahulukan siapa junub, al-ghusla kepada mandi besar, au yuqaddima atau mendahulukan siapa junub, at-tayammuma kepada tayamum. Jadi tentang mandi junub itu lebih simpel daripada wudhu ya. Karena junub itu adalah seluruh badan. Dimanapun luka, itu cukup dibasuh dengan air dan diganti dengan tayamum. Mau didepankan tayamum, mau dibelakangkan tayamum setelah mandi, itu tidak masalah. Itu namanya takhir ya. Waliyatayammam, dan hendaklah bertayamum siapa muhdithun, orang yang memiliki hadas, idh ghasala, ketika dia membasuh siapa muhdith, alilahu kepada anggota badan yang sakitnya muhdith. Sumal wudu'a kamala, sumal wudu'a kemudian kepada wudu, summa kamala kemudian menyempurnakan siapa muhdith, al wudu'a kepada wudu ya. Jadi ini praktek setelah artinya setelah selesai tadi wudu, kemudian belum batal sampai dari zuhur di sini sampai asar. Ya, ini teknisnya. Hanya diperlukan tayamum saja. Itu maksudnya waliyatayammam muhdithun ya. Waliyatayammam muhdithun idh ghasala alilahu summal wudu'a kamala. Jadi yang diwajibkan hanya tayamum saja ya. Diwajibkan hanya sekedar bertayamum saja ketika belum batal wudu, mau sholat fardu yang kedua. Jadi idh ghasala, orang yang ketika membasuh anggota badan yang sakit kemudian menyempurnakan wudunya, artinya yang wudunya masih sempurna. Fa in yurid, maka jika menghendaki siapa muhdith, min ba'dihi dari setelahnya tayamum, fardon kepada fardu, wa ma ahdatsa ya, dan belum memiliki hadas siapa muhdith, falyusolli maka hendaklah sholat fardu siapa muhdith, in tayammama jika dia tayamum siapa muhdith, an hadatsin dari hadas kecil, au an jinabatin atau dari hadas besar. Wakila, dan diucapkan apa yu'idu, lapan yu'idu. Siapa muhdithun, orang yang memiliki hadas, 5 ba'dal alil, 5 kepada basuhan ya, basuhan anggota wudu, ba'dal alil setelah mengusap anggota badan yang sakit diperban. Akan tetapi
Akan tetapi dilanjutkan ya, ada pendapat yang kedua, qila, diucapkan tetaplah hati-hati juga kita sempurnakan, jangan cuma tayamumnya aja, ulangi saja persis seperti tadi ya, sempurnakan saja. Akan tetapi tetap yang rajih atau yang pendapat utama adalah cukup tayamum saja. Jadi fa in yurid mim ba'dihi fardhon wa ma ahdatsa falyusolli in tayammama ya. Jadi ini waliyatayammam muhditsun ini teknisnya sama ya. Waliyatayammam muhditsun id ghusala. Kemudian waman lima in wa turabin faqida, waman lima in wa turabin faqada al fardhu shalla thumma mahma wajada. Waman dan adapun orang faqada yang kehilangan siapa man limain kepada air wa turabin dan debu ya. Ini ada faqidut tahurain, artinya yang kehilangan dua alat bersuci. Al fardhu sholat maka sholat siapa man al fardhu kepada sholat fardu. Misalnya ada orang sakit ya, terus air nggak ada atau debu pun nggak ada, misalnya ada di ruangan tertutup misalnya ataupun orang yang punya penyakit sensitif dengan air dan debu, itu namanya faqidut tahurain, artinya dia silahkan sholat saja. Kemudian ketika menemukan siapa man minda ini dari dua alat bersuci ini yaitu air dan debu, fardan halnya salah satunya saja, haitsu yasqutu sekiranya gugur apa al-qad mengqada salat bihi dengan haitsu yasqutu sekiranya kita haitsu yasqutul qada sekiranya gugur apa al-qada'u mengqada salat bihi dengan fardan fatajdidun maka adapun memperbaharui salat alaihi atas man yaitu furido dipardukan fatajdid. Jadi di sini tajdid adalah i'adah ya. Jadi itu namanya salat li hurmatil waqti. Kalau kita nggak punya alat bersuci dua, entah itu karena fakta kita badan sehat tapi emang sama sekali nggak ada,